Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seri Somawati. Saya dari lokal 3 MPIA. Mata kuliah Filsafat Pendidikan dengan dosen pengampu yaitu Pak Amir SPD MPDI, dengan materi progresivisme dan perennialisme. Langsung saja saya akan membawakan materi ini, yaitu pengertian filsafat pendidikan progresivisme. Progresivisme merupakan aliran filsafat yang aliran Amerika Serikat sekitar abad ke-20. Idho S. Berubakar mengatakan bahwa filsafat progresivisme bermuara pada aliran pragmatisme yang perkenalan oleh William James pada tahun 1842 sampai 1910 dan John Dewey pada tahun 1959 sampai 1952, yang menitik beratkan bagi manfaat bagi kehidupan praktis. Filsafat progresivisme menurut pada pengingatnya untuk selalu progres, maju, bertindak secara konstruktif, inovatif dan reformatif, aktif dan dinamis. Sebab sudah menjadi naluri manusia selalu menginginkan perubahan-perubahan. Untuk mendapatkan perubahan itu, manusia harus memiliki pandangan hidup, mana pandangan hidup yang bertumpu pada sifat-sifat fleksibilitas atau tidak kaku, tidak menolak perubahan, tidak tertarik oleh doktrin tertentu, kurius, ingin mengetahui dan menyelidiki, toleran dan open-minded, atau yang artinya punya hati terbuka. Yang selanjutnya yaitu filsafat pendidikan perennialisme. Istilah perennialisme berasal dari bahasa Latin, yaitu dari akar kata perennis atau perennial, bahasa perennialisme. Istilah perennialisme berasal dari bahasa Latin, yaitu dari akar kata perennis atau perennial, bahasa Inggris, yang berarti tumbuh terus melalui waktu, hidup terus dari waktu ke waktu atau abadi. Maka pandangan perennialisme selalu mempercayai mengenai adanya nilai-nilai norma yang bersifat abadi dalam kehidupan ini. Atas dasar itu, perennialis memandang pola perkembangan kebudayaan sepanjang zaman adalah sebagai pengulang dari apa yang ada sebelumnya, sehingga perennialisme sering disebut sebagai dengan istilah tradisionalisme. Perennialisme lahir sebagai suatu reaksi dan solusi terhadap pendidikan progresif dan atas terjadinya sesuatu keadaan yang mereka sebut sebagai proses kebudayaan dalam kehidupan manusia modern. Perennialisme menentukan pandangan progresivisme yang menggunakan kembali nilai-nilai dengan menekankan perubahan dan sesuatu yang baru. Jalan yang ditempat oleh kaum perennialis adalah dengan jalan mundur, dengan menggunakan kembali nilai-nilai atau prinsip-prinsip umum yang telah menjadi pandangan hidup yang kuat kukuh pada zaman kuno dan abad. Kaum perennialis melawan kegagalan dan tragedi dalam abad modern ini dengan mundur kembali kepada kepercayaan yang asiomatis yang telah teruji tangguh, baik mengenai hakikat, realitas,
pengetahuan maupun nilai yang telah memberi dasar fundamental bagai abad-abad sebelumnya. Perennialisme mempunyai kesamaan dengan esensialisme dalam asal menentang progresivisme, tetapi perennialisme juga memiliki perbedaan dengan esensialisme, antara lain dalam hal prinsip perennialisme yang religius yang berprioritas pada agama dikatakan demikian sebab sekalipun ada perennialis yang sekuler, namun mereka merupakan minoritas dalam perennialisme. Yang selanjutnya yaitu latar belakang lahir, bersifat pendidikan progresivisme dan perennialisme. Filsafat pendidikan progresivisme bukan merupakan suatu bangunan filsafat atau aliran filsafat yang berdiri sendiri, melainkan merupakan satu gerakan yang didirikan pada tahun 1918 selama 20 tahun, merupakan satu gerakan yang kuat di Amerika Serikat. Banyaknya guru-guru pada gerakan ini karena guru telah mempelajari dan memahami filsafat Dewi sebagai reaksi terhadap filsafat lainnya. Kaum progresif sendiri mengkritik filsafat Dewi. Perubahan masyarakat yang dilontarkan oleh Dewi adalah perubahan secara evolusi dengan kaum progresif menghadapkan perubahan yang sangat cepat agar lebih cepat mencapai tujuan. Yang selanjutnya yaitu filsafat pendidikan perennialisme. Perennialisme merupakan suatu aliran yang dalam pendidikan yang lahir pada abad 20. Perennialisme lahir menjadi satu reaksi terhadap pendidikan progresif. Mereka menentang pandangan progresivisme yang mengenangkan perubahan dan suatu yang baru. Perennialisme memandang situasi dunia dewasa lain penuh dengan kekacauan, ketidakpastian, dan ketidakteraturan, terutama dalam kehidupan moral, intelektual, dan sosiokultural. Oleh karena itu, perlu ada usahakan untuk mengamankan ketidakberesan tersebut, yaitu dengan jalan menggunakan kembali nilai-nilai atau prinsip-prinsip umum yang telah menjadi dengan hidup yang kukuh, kuat, dan teruji. Beberapa tokoh penduduk gagasan ini antara lain adalah Robert Maynard, Hutch Hitz, dan Mortimer Adler. Di Amerika misalnya, penekanan pendidikan pada subjek pendidik, paham kekinian, dan penyesuaian hidup telah membuat manusia terkendali oleh hal-hal yang bersifat pragmatis dan temporal. Hidup kemudian bergerak menjadi patah-patah kesadaran yang berlangsung dengan begitu pendek dan singkat. Menurut para perennialis, progresivisme telah membawa manusia pada pola kehidupan dangkal dan bersifat remeh. Manusia semakin jauh dari pernyataan nilai-nilai hidup yang subtil yang mendalam. Robert Maynard, Mutchny, Mortimer Adler yang mengulirkan kampanye mereka dari Universitas Chicago, tempat Hutch Hitz menjabat sebagai
rektor pada tahun 1929 di usia ke-30 tahun. Pada waktu itu keduanya adalah dosen muda yang aktif dan juga penulis produktif yang berjuang membuat opini publik agar sejalan dengan perennialisme selama lebih dari 40 tahun. Perennialisme pada dasarnya berakar pada pemikiran neokolastik. Oleh karena itu ia cenderung bersifat Aristotelian. Meski di Amerika perennialisme umumnya dikembangkan dalam pendidikan sekuler bersama kita, pemikiran Tom Aquino tereksplorasi secara berlimpah ke dalam berbagai sekolah dan perguruan tinggi. Selanjutnya yaitu tokoh-tokoh filsafat pendidikan progresivisme dan perennialisme. Yang pertama yaitu filsafat pendidikan progresivisme. 1. William James. Pada tanggal 11 Januari 1842 sampai tanggal 26 Agustus 1910, James berkeyakinan bahwa otak atau pikiran seperti juga aspek dari eksistensi organik harus mempunyai fungsi biologis dan nilai-nilai kelanjutan hidup, dan dia menegaskan agar fungsi otak atau pikiran tidak dipelajari sebagai bagian dari mata pelajaran pokok dari ilmu pengetahuan alam. Jadi James menolong untuk membebaskan ilmu jiwa dari era konsepsi teknologi dan menempatkannya di atas dasar ilmu perilaku. Terus yang nomor 2 yaitu John Dewey. Pada tahun 1859 sampai 1952, John Dewey dalam mengemukakan teorinya berkata dari filsafat pragmatisme yang diukur dengan standar rasional. Teori Dewey tentang sekolah adalah progresivis yang lebih menekankan pada anak didik dan minatnya daripada mata pelajaran sendiri. Maka muncullah Kurikulum dan Cantor School. Progresivisme mempersiapkan anak masa kini dibandingkan masa depan yang sebelum jelas. Terus yang ketiga yaitu Hannah Feihinger pada tahun 1852 sampai 1933. Heinz Feihinger menurutnya tahun itu hanya mempunyai arti praktis persesuaian dengan objek. Tidak kemungkinan dibuktikan. Satu-satunya ukuran bagi berpikir ialah menggunakan dalam bahasa Yunani pragma. Untuk mengetahui kejadian-kejadian di dunia, segala pengertian itu sebenarnya buat semata-mata. Jika pengertian itu berguna untuk menguasai dunia, boleh dianggap benar asal orang tahu saja bahwa kebenaran itu tidak lain kecuali kekeliruan yang berguna saja. Yang selanjutnya yaitu ada filsafat pendidikan perennialisme. 1. Plato pada tahun 427 sampai 347 sebelum Masehi, sehingga pada zaman kebudayaan yang syarat dan ketidakpastian yang filsafat sofisme, ukur kebenaran dan ukur moral merupakan sofisme adalah manusia secara pribadi, sehingga pada zaman itu tidak ada kepastian dalam moral, tidak ada kepastian dalam kebenaran, tergantung pada masing-masing individu. Plato berpandang bahwa realitas yang hakiki tidak tetap, tidak berubah.
realitas atau kenyataan-kenyataan itu tidak ada pada diri manusia sejak dari asalnya, yang berasal dari realitas yang hakiki menurut Plato. Dunia ideal bersumber dari ide mutlak, yaitu Tuhan. Kebenaran, mengetahui, dan nilai sudah ada sebelum manusia lahir, yang semuanya bersumber dari ide yang mutlak tadi. Manusia tidak menguasai dalam arti menciptakan kebenaran, pengetahuan, dan nilai moral. Melalui bagaimana manusia menentukan semuanya itu dengan penggunaan akal dan rasio, semuanya tidak dapat ditemukan kembali oleh manusia. Kebenaran itu ada, yaitu kebenaran yang bulat dan utuh. Manusia dapat memperoleh kebenaran tersebut dengan jalan berpikir, bukan dengan pengamatan indera. Karena dapat berpikir, itulah manusia dapat mengetahui hakikat kebenaran dan pengetahuan. Dengan indera, manusia hanya sampai pada memperkirakan. Manusia hakikatnya memikirkan, menyelidiki, dan mempelajari dirinya sendiri dan keseluruhan alam semesta. Esensi realitas, pengetahuan dan nilai merupakan manifestasi dari hukum universitas yang abadi dan sempurna. Ide mutlak yang supernatural. Ketertiban sosial hanya akan mungkin apabila ide tersebut dijadikan standar atau dijadikan asas normatif dalam segala aspek kehidupan. Tujuan untuk pendidikan adalah membina pemimpin yang sadar akan asas normatif tersebut dan melaksanakan dalam semua aspek kehidupan. Yang kedua yaitu Aristoteles. Pada 384 sampai 322 sebelum Masehi adalah murid Plato. Namun dalam pemikiran ia memeriksa terhadap filsafat gurunya, yaitu idealisme hasil pemikiran tersebut. Filsafat realisme, realis kelas berpikir. Aristoteles berbeda dengan gurunya Plato yang idealis, yang menekankan berpikir rasional spekulatif. Aristoteles mengambil cara berpikir rasional empiris realitas. Ia mengajarkan cara berpikir atas prinsip realis yang lebih dekat dengan alam kehidupan manusia sehari-hari. Aristoteles hidup pada abad ke-4 sebelum Masehi, namun ia dinyatakan sebagai pemikiran abad pertengahan. Karya-karya Aristoteles merupakan dasar berpikir abad pertengahan yang melahirkan Renaissance. Sikap positifnya terhadap inquiry menyebabkan ia mendapat sebuah sebagai bapak sains modern. Kebajikan akan menghasilkan kebahagiaan, dan sikap positifnya terhadap inquiry menyebabkan ia mendapat sebuah sebagai bapak sains modern. Kebajikan akan menghasilkan kebahagiaan, dan kebajikan bukanlah penyataan pemikiran atau perenungan pasif, melainkan merupakan sikap kemauan yang baik dari manusia. Menurut Aristoteles, manusia adalah makhluk materi dan rohani sekaligus. Sebagai materi, ia menyadarkan bahwa manusia dalam kehidupan berada dalam kondisi alam, materi, dan sosial. Sebagai makhluk rohani, manusia sadar akan menunjukkan pada proses yang lebih tinggi yang menunjukkan kepada manusia ideal, manusia sempurna. Manusia sebagai hewan rasional memiliki kesadaran intelektual dan spiritual. Ia hidup dalam alam materi sehingga akan menunjuk pada derajat yang lebih tinggi, yaitu kehidupan yang abadi dalam supernatural. Yang ketiga yaitu Thomas Aquina. Thomas Aquina mencoba mempertemukan satu pertentangan dan muncul pada waktu itu, yaitu antara ajaran Kristen dengan filsafat atau sebelumnya dengan filsafat Aristoteles, sebab pada waktu itu yang dijadikan dasar pemikiran logis dan filsafat Neoplatonisme dari
Plotinus yang dikembangkan oleh St. Agustinus. Menurut Aquina, telah dapat bertentangan antara filsafat, khusus filsafat Aristoteles, dengan ajaran agama Kristen. Kehidupan dapat diperjalan dalam lampangan masing-masing. Thomas Aquina, secara menurut menerus dengan tanpa ragu-ragu mendasarkan filsafat kepada filsafat Aristoteles. Menurut Barthes, pada tahun 1979, pandangan tentang alitas yang mengemukakan bahwa segala sesuatu yang ada adanya, yaitu karena ada ciptakan oleh Tuhan dan tergantung padanya. Ia menentukan bahwa Tuhan bebas dalam menciptakan dunia. Dunia tidak mengalir dari Tuhan. Berbagai air yang mengalir dari sumber, seperti halnya yang dipikirkan oleh filosof Neoplatonisme dalam ajaran mereka tentang teori emanasi. Thomas Aquina menekankan dua hal dalam pemikiran tentang alirannya, yaitu satu, dunia tidak diadakan dari semacam bahasa dasar, dan dua, menciptakan tidak terbatas pada satu saja. Dan masalah pengetahuan, Thomas Aquina menemukan bahwa pengetahuan itu diperoleh sebagai persatuan dunia luar dan oleh akal budi menjadi pengetahuan. Selain pengetahuan manusia yang bersumber dari wahyu, manusia dapat diperoleh pengetahuan dengan melalui pengalaman rasionalnya. Di sini ia mempertemukan pandangan filsafat realisme ajaran gerejanya. Filsafat Thomas Aquina disebut Thomisme. Kadang-kadang orang tidak membedakan antara perennialisme dengan neoplatonisme. Perennialisme adalah sama dengan neoplatonisme dan pendidikan. Neoplatonisme dalam pendidikan. Itulah tadi hasil dari materi yang saya bawakan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.